Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu yang pertama, bagaimana pengusaha UKM beradaptasi mengubah model bisnis dalam menghadapi perubahan selama pandemi COVID-19. Pak Pur, penjual bakso, pun menjawab beradaptasi dengan selalu berdagang keliling dan di tempat. Bu Koton berdagang sayuran, yaitu berdagangnya di rumah dan tetap mematuhi prokes yang telah ditetapkan pemerintah. Bu Nasika berdagang buah, yaitu beradaptasi dengan berdagang di rumah dan di pasar, selalu menjalankan prokes dengan baik di masa pandemi ini. Mbak Rika pedagang sembako, yaitu beradaptasi di rumah dan menjalankan prokes. Pak Budi penjual daging, yaitu beradaptasi dengan menjaga kualitas daging agar tetap segar. Buten penjual geto, yaitu dengan menitipkan ke warung-warung dan dijual di pasar. Bu Kase penjual rujak, yaitu tetap berdagang dan mengutamakan prokes. Pak Ji penjual nasi goreng, yaitu selama pandemi saya beradaptasi di kala lockdown saya terpaksa tutup dan mematuhi aturan pemerintah. Pak Ahmad pengusaha kayu, yaitu berjualan dan menjalankan prokes. Pak Samsul pedagang pengusaha bahan bangunan, yaitu tetap berjualan dengan menjalankan prokes. Kedua, bagaimana usaha UKM bertahan selama pandemi? Pak Pur menjawab tetap berdagang tetapi mengurangi pembuatannya atau produksinya. Bu Ton sayuran, yaitu tetap berdagang tetapi harga sayuran tidak stabil. Bu Nasika pedagang buah, yaitu tetap berdagang seperti biasanya tapi ada kendala sedikit saat pemerintah melockdown. Mbak Rika toko sembako, yaitu tetap berdagang seperti biasanya dan pendapatan stabil. Pak Budi jual daging, yaitu tetap berdagang tapi minat konsumen menurun karena harga daging naik dan tidak stabil. Buten penjual geto, yaitu tetap berdagang dan tetap stabil. Bu Kase penjual rujak, yaitu tetap berdagang dan stabil. Pak Ji penjual nasi goreng, yaitu tetap berdagang tetapi mengalami kendala karena PPKM jadi terkena jam malam sehingga mengalami kerugian dikarenakan nasi belum habis dibubarkan oleh petugas. Pak Mat pengusaha kayu tetap berdagang dan mengurangi produksi kayu. Pak Samsul pengusaha toko bangunan, yaitu tetap berdagang tetapi sedikit mengalami penurunan di kala minat konsumen terhadap material berkurang karena konsumen lebih mengutamakan kesehatan. Ketiga, bagaimana seberapa banyak pengusaha yang telah terpengaruh oleh krisis pandemi COVID-19? Pak Pur menjawab, usaha saya sangat terpengaruh dikarenakan semua masyarakat lebih berhati-hati apabila berada di luar rumah. Bu Koton berdagang sayur, yaitu tetap terpengaruh namun tetap menjalankan prokes. Mbak Rika, yaitu berdagang sembako, yaitu tidak terpengaruh karena sembako merupakan bahan pokok untuk masyarakat dan tetap menjalankan prokes. Pak Budi, yaitu penjual daging, yaitu sangat berpengaruh karena harga daging sapi sangat mahal dan juga di pasar sepi. Buten penjual geto, yaitu tidak begitu terpengaruh karena sudah memiliki pelanggan yang tetap, namun pendapatannya sedikit menurun karena pengeluaran banyak. Bu Kase penjual rujak, itu berpengaruh karena mata pencaharian saya hanya itu saja, Mbak. Pak Ji penjual nasi goreng, yaitu sangat berpengaruh karena adanya PPKM jadi terbatas penjualannya. Pak Mat pengusaha kayu, yaitu berpengaruh karena minat konsumen berkurang. Pak Samsul pengusaha toko bahan bangunan, yaitu sangat berpengaruh karena bahan material ada yang naik dan minat konsumen menurun sehingga pendapatan tidak stabil. Yang keempat, bagaimana tindakan yang dianggap baik oleh pengusaha UKM untuk bertahan selama masa pandemi? Pak Pur penjual bakso menjawab, yaitu dengan berdagang keliling dan mengurangi produksi. Bu Koton pedagang sayur, yaitu dengan cara memberikan diskon setiap pembelian tahu maupun tempe. Bu Nasika pedagang buah, yaitu menjaga kualitas buah agar tetap segar dan mengemas semenarik mungkin. Mbak Rika penjual sembako, yaitu dengan memberikan potongan harga setiap pembelian mencapai 50.000. Pak Budi penjual daging, yaitu menjaga kualitas daging agar tetap segar. Buten penjual geto, yaitu mempertahankan
kualitas produk. Bu Kase penjual rujak yaitu mengurangi produksi. Pak Ji penjual nasi goreng yaitu mempertahankan kualitas rasa agar tetap terjaga. Pak Mat pengusaha kayu dengan memberikan harga miring kepada konsumen. Pak Samsul pengusaha toko bahan bangunan dengan memberikan hadiah kepada konsumen. Yang kelima, bagaimana penjualan selama masa pandemi, naik, turun, atau tetap? Pak Pur pun menjawab, yaitu mengalami penurunan karena konsumen jarang keluar rumah. Bu Kotun pedagang sayur yaitu mengalami penurunan karena harga sayur mayur ada yang meningkat dan kurang stabil. Bu Nasika pedagang buah yaitu mengalami penurunan karena toko sering tutup dan mengakibatkan buah menjadi tidak layak dikonsumsi dan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Mbak Rika pedagang sembako yaitu mengalami penurunan karena konsumen jarang keluar dan harga sering berubah-ubah ataupun tidak stabil. Pak Budi penjual daging yaitu mengalami penurunan karena pasar sepi dan harga daging tidak stabil. Buten penjual gedok yaitu tidak mengalami penurunan karena harga ketela tetap stabil. Bu Kase penjual rujak yaitu mengalami penurunan karena konsumen jarang keluar dan mementingkan kesehatan. Pak Ji pedagang nasi goreng yaitu mengalami penurunan karena terkendala oleh aturan pemerintah. Pak Mat pengusaha kayu yaitu mengalami penurunan karena minat konsumen berkurang. Pak Samsul pengusaha toko bahan bangunan yaitu mengalami penurunan karena minat konsumen berkurang. Keenam, bagaimana dampak perubahan tindakan yang diambil terkait dengan bisnisnya atau usahanya pada anak, istri, suami, dan keluarga? Pak Pur penjual bakso menjawab meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan meminimalisir pengeluaran. Bu Kotun pedagang sayur yaitu perubahan ini mengakibatkan harus meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan meminimalisir pengeluaran. Bu Nasika pedagang buah yaitu mengakibatkan pendapatan ekonomi naik dan harus meminimalisir pengeluaran. Mbak Rika pedagang sembako yaitu pendapatan ekonomi meningkat dan harus mengurangi pengeluaran seminim mungkin. Pak Budi pedagang buah yaitu pedagang daging yaitu dengan memanage keuangan agar tidak boros. Buten penjual gedok yaitu ekonomi meningkat dan harus hidup hemat untuk agar kehidupan terpenuhi selama pandemi. Bu Kase penjual rujak yaitu ekonomi meningkat dan pemasukan sedikit sehingga harus memutar mana yang lebih diutamakan atau dibutuhkan. Pak Ji penjual nasi goreng yaitu dengan hidup hemat dan selalu menaati peraturan pemerintah. Pak Mat pengusaha kayu yaitu mengatur keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pak Samsul pengusaha toko bahan bangunan yaitu mengatur keuangan untuk keluarga dan karyawan agar tetap memenuhi kebutuhan keluarga. Ketujuh, apa saja dampak baik masa pandemi di bidang usaha pada keluarga dan lingkungan sekitar? Pak Pur pun penjual bakso menjawab tidak ada dampak. Bu Kotun pedagang sayur tidak ada dampak baik. Bu Nasika pedagang buah tidak ada dampak baik. Mbak Rika pedagang sembako yaitu tidak ada dampak baik. Pak Budi penjual daging yaitu tidak ada dampak baik. Rata-rata semua mengalami perubahan dampak yang kurang baik. Yang kedelapan yaitu apa saja dampak kurang baik pandemi. Dampaknya menurut Pak Pur penjual bakso, dampaknya cukup banyak adanya peraturan pemerintah untuk tetap di rumah sehingga pemasukan menurun dan pengeluaran bertambah banyak. Pedagang Bu Kotun pedagang sayuran yaitu berdampak buruk ditambah harga pangan mengalami kenaikan dan kurangnya minat konsumen untuk berbelanja setiap saat karena adanya lockdown. Bu Nasika pedagang buah yaitu dampak buruk karena pengiriman buah sedikit terhambat karena adanya PSBB sehingga barang
sampai kadang ada yang busuk dan tidak layak untuk dijual. Pedagang sembako yaitu sangat berdampak buruk karena harga bahan pokok yang meningkat, itu pun terkadang stok barang menipis karena banyaknya kendala dan minat konsumen. Pak Budi, pedagang penjual daging, yaitu dampak yang dialami sangat buruk. Selain pasar sepi, harga daging sangat melonjak. Buten, penjual getuk, yaitu dampak buruk karena konsumen mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Bukase, penjual rujak, berdampak buruk pada harga bahan pangan meningkat dan ditambah adanya peraturan dari pemerintah untuk tetap di rumah. Pak Ji, penjual nasi goreng, yaitu berdampak buruk bagi pekerja malam karena adanya PPKM yang berlaku. Pak Mat, pengusaha kayu, berdampak buruk karena minat konsumen menjadi sedikit berkurang dan harga kayu yang diminati sedikit naik. Pak Samsul, pengusaha toko bahan bangunan, berdampak buruk karena bahan material mengalami kenaikan sedangkan minat konsumen yang menurun. 9. Motivasi atau keinginan seperti apa yang mendorong agar tetap bertahan selama masa pandemi. Pak Pur, penjual bakso, yaitu keluarga yang mendorong saya untuk tetap produktif di masa pandemi. Bu Koton, pedagang sayur, yaitu memiliki tanggungan hidup yang harus terpenuhi sehingga mendorong untuk tetap bertahan di masa seperti ini. Bu Nasika, pedagang buah, yaitu motivasi saya untuk menghidupi keluarga saya. Mbak Rika, pedagang sembako, yaitu motivasi saya karena anak yang masih kecil sehingga saya harus bertahan. Pak Budi, penjual daging, yaitu motivasinya yaitu keluarga dan orang tua yang sedang menanti di rumah untuk tetap bertahan di masa seperti ini yang tidak tahu kapan berakhirnya. Buten, penjual getuk, yaitu keluarga karena mempunyai banyak keperluan sehingga harus mampu bertahan di saat pandemi. Bukase, penjual rujak, yaitu menurutnya motivasinya untuk mendorong agar tetap bertahan selama masa pandemi yaitu keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Ji, penjual nasi goreng, yaitu keluarga yang mendorong dan mendukung agar tetap berusaha untuk bertahan selama masa pandemi. Pak Mat, pengusaha kayu, yaitu keluarga karena memiliki harapan besar terhadap usaha saya ini untuk membantu mengurangi beban pengeluaran yang dihadapi saat ini. Motivasi saya untuk menghidupi keluarga karyawan agar tetap produksi di masa pandemi dan mereka menaruh harapan besar kepada usaha saya. Menurut Pak Samsul, pengusaha toko bangunan. 10. Watak, kepribadian atau sifat yang bagaimana yang harus dimiliki oleh pengusaha agar tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Pak Pur, yaitu tekad dan keyakinan yang teguh agar usaha tetap berjalan. Bu Koton, pedagang sayur, yaitu sabar dan yakin bahwa pandemi dapat usai dan kembali hidup normal dan usaha kembali normal. Bu Nasika, pedagang buah, yaitu berdoa dan berusaha agar usaha tetap berjalan dengan stabil. Mbak Rika, pedagang sembako, yaitu sabar, berusaha dan berdoa semoga usaha lancar, tidak mengalami kerugian yang cukup banyak. Pak Budi, yaitu pedagang daging, yaitu pantang menyerah dan tetap berusaha untuk menjalankan usaha dengan baik. Rutin, penjual getuk, yaitu bertekad teguh supaya usaha tetap berjalan dengan baik dan stabil, semoga pandemi cepat berlalu. Bukase, penjual rujak, yaitu sabar dan memiliki tekad untuk tetap menjalankan usaha. Pak Ji, penjual nasi goreng, yaitu pantang menyerah meskipun terbatas dalam berjualan agar memiliki hasil yang maksimal. Pak Mat, pengusaha kayu, yaitu fokus dan berhati-hati dalam persaingan bisnis agar tetap eksis di masa pandemi. Pak Samsu, pengusaha toko bahan bangunan, teliti dan hati-hati dalam melakukan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang baik dalam berusaha dan berbisnis. Deskripsi, lokasi penelitian dan gambaran umum tempat penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ini di beberapa desa yang berada di Tulungagung. Ada 4 desa yang terpilih, yaitu
Desa Gecian, Kecamatan Pakel, karena tempat tersebut adalah tempat KKN yang baru saja peneliti lakukan. Di Desa Gecian ini salah satu desa yang mempunyai UMKM banyak, khususnya usaha industri makanan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan wawancara di desa tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha industri makanan yaitu Enting-Enting dengan pemilik Ibu Supriyatin yang beralamat di Dusun Kedungdowo, Desa Gecian, Kecamatan Pakel dengan lama usahanya 14 tahun. Tempat kedua, peneliti melakukan wawancaranya di desanya sendiri, yaitu di Desa Beci, Kecamatan Boyolangu, karena memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data hasil wawancara dengan mudah karena tempatnya dekat, tidak memakan waktu. Peneliti melakukan wawancara dengan UMKM penjual bakso dengan pemilik pengusaha Pak Pur yang beralamat di Dusun Talun, Desa Beci, Kecamatan Boyolangu, RT 2 RW 3 dengan lama usaha 3 tahun. UMKM pedagang buah dengan nama pemilik usaha Ibu Nasika yang beralamat di Desa Talun, Desa Beci, Kecamatan Boyolangu, RT 2 RW 3 dengan lama usaha 20 tahun. Kemudian di tempat ketiga melakukan wawancara di sebelah desa, tepatnya di Desa Kepuh, dengan UMKM berdagang sayur dengan pemilik usaha Ibu Koton. Beliau berdagang sayur yang legenda. Beliau sampai saat ini tetap berdagang sayur. Melakukan penelitian di desa tersebut karena berdagangnya Ibu Koton itu sudah lama sekali dan tentunya merasakan pahit manisnya berjualan. Tempat keempat yaitu di rumah saudara, lebih tepatnya kembali lagi di desa sendiri, yaitu di Desa Beci dengan usaha pedagang sembako. Peneliti melakukan wawancara di tempat tersebut selain saudara sendiri karena sudah berlangganan baik dengan pemiliknya. Pemilik usaha bernama Mbak Rika yang beralamat di Desa Talun, Desa Beci, RT 2 RW 3. Di sini indikator yang pertama yaitu cara beradaptasi atau mengubah model bisnis selama pandemi dapat dikategorikan, yaitu 1. Menyetok barang yang dibutuhkan, kedua tetap menjaga kualitas dan mutu, ketiga pelayanan yang ramah, dan yang keempat mengadakan promo. Indikator yang kedua, cara bertahan di masa pandemi dapat dikategorikan tetap bekerja, sabar dan semangat terus serta berdoa. Indikator yang ketiga, seberapa terpengaruh krisis pada masa pandemi dapat dikategorikan penghasilan menjadi turun, harga pangan mengalami kenaikan, dan pelanggan menjadi jarang datang atau sepi. Indikator yang keempat, tindakannya yang baik oleh pengusaha untuk bertahan di masa pandemi dapat dikategorikan menerapkan kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu social distancing. Kedua, tidak memberi harga mahal. Ketiga, melakukan usaha sebisa mungkin. Keempat, tetap sabar dan selalu berhati-hati. Indikator yang kelima, penjualan selama masa pandemi naik, turun, atau tetap dapat dikategorikan yaitu mengalami penurunan yang cukup buruk. Kedua, mengalami perubahan penurunan. Ketiga, tidak mengalami penurunan atau tetap stabil. Dan yang keempat, tidak pasti, kadang naik dan kadang turun. Keenam, indikator dampak perubahan atau tindakan yang diambil terkait dapat dikategorikan yaitu 1. Meminimalisir pengeluaran, 2. Mengurangi pengeluaran seminim mungkin, 3. Harus hidup hemat agar kehidupan selama di masa pandemi. 4. Memutar pemasukan mana yang lebih didahulukan. Indikator yang ketujuh, dampak baik di masa pandemi di bidang usaha pada keluarga dan lingkungan sekitar dapat dikategorikan tidak berdampak, tidak memiliki dampak baik, dan tidak mengalami dampak baik tapi tidak begitu buruk. Indikator yang ke-8, dampak kurang baik pandemi dapat dikategorikan yaitu berdampak cukup banyak karena peraturan pemerintah. Kedua, sangat buruk karena harga pangan naik. Dan yang ketiga, karena pengiriman menjadi terlambat dan adanya peraturan dari pemerintah. Indikator yang ke-9, motivasi atau keinginan yang mendorong agar tetap bertahan selama di masa pandemi dapat dikategorikan yaitu selalu yakin dan percaya diri bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, tekun, telaten dan sabar, tetap optimis dan
tetap mempertahankan usaha. Indikator yang ke-10 yaitu watak atau kepribadian atau sifat yang bagaimana yang harus dimiliki oleh pengusaha agar tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Dapat dikategorikan 1 yaitu tekad dan keyakinan teguh agar usaha tetap berjalan, sabar dan yakin bahwa pandemi dapat usai dan kembali hidup normal dan usaha kembali normal, berdoa dan berusaha agar usaha tetap berjalan dengan baik dan stabil, pantang menyerah, fokus dan berhati-hati dalam persaingan berbisnis agar tetap eksis. 4.3 Temuan hasil penelitian. Di sini dominan atau kategori variabel yang pertama yaitu cara bertahan di masa pandemi dengan indikator tetap bekerja, sabar dan semangat terus serta berdoa. Mengadakan promo, menjaga kualitas dan mutu, mengutamakan kualitas dan mutu. Berikut ini adalah jawaban data dari informan. Tetap berusaha, sabar dan semangat dengan cara berkeliling untuk penjual bakso, yaitu Pak Pur dan pedagang getuk yaitu Butin. Awalnya tidak ada setoran selama beberapa hari. Kemudian saya mengambil jalan keluarnya agar tetap ada pemasukan untuk bertahan selama pandemi dengan cara berkeliling dan selalu menjaga kualitas dan mutu yang diolah menjadi bakso. Saya selain berjual di rumah, kalau pagi saya antar getuk di pasar dititipkan ke pedagang, Mbak, agar tetap ada pemasukan sedikit demi sedikit, Mbak. Selain itu, saya juga menjaga kualitas dari ketela yang saya beli supaya hasilnya menjadi getuk itu tidak keras. Selalu sabar, tetap berusaha dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam kondisi dan situasi apapun. Untuk usaha pedagang sayuran Bu Koton, usaha buah Bu Nasika, dan usaha sembako Mbak Rika, dan pedagang daging Pak Budi. Adanya pandemi saat ini tidak mempengaruhi untuk penjualan meskipun sangat terbatas dan terkadang sepi pembeli, sehingga saya adakan promo baik dengan cara setiap pembelian bahan pokok sebesar 50.000 saya beri minyak goreng 2 liter, Mbak, agar minat membeli bergerak, kata Mbak Rika, penjual sembako. Meskipun saya berdagang di pasar, tetap harus memperhatikan progres, Mbak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas dari Perindak pun selalu menghimbau agar tetap menjalankan progres dengan ketat. Tetap berdagang mengutamakan progres untuk penjual rujak Ibu Kasih dan pedagang nasi goreng Pak Ji, pengusaha kayu Pak Mat, dan pengusaha bahan bangunan milik Pak Samsul. Saya melayani pelanggan itu selalu memakai masker, Mbak, dan menjaga jarak kepada pelanggan agar tetap aman dan menaati peraturan yang telah diberikan pemerintah, Mbak. Saya mengutamakan progres itu penting, Mbak, karena yang mengunjungi toko itu orangnya ganti-ganti. Jadi saya mengingatkan karyawan dan juga pengunjung toko agar tetap menjaga jarak dan menjalankan progres dengan baik. Yang kedua, di sini domain atau kategori variabel yang kedua yaitu terpengaruh pendapatan selama pandemi meningkat atau menurun dengan indikator mengalami penurunan yang cukup buruk, mengalami perubahan penurunan, tidak mengalami penurunan, atau tetap tidak pasti, kadang baik, kadang turun. Berikut adalah hasil jawaban dari informan. Pada masa pandemi saat ini, semua usaha kecil baik menengah maupun mikro mengalami penurunan yang cukup buruk, baik dalam usaha pangan maupun usaha lainnya, Mbak. Selain pendapatan yang tidak menentu, juga dikarenakan barang-barang mengalami kenaikan, sehingga para pengusaha kecil mengalami kesulitan, Mbak. Jawaban tersebut yaitu kesimpulan dari pedagang maupun pengusaha. Saya tidak mengalami penurunan, Mbak, karena bahan pokok dari dagangan saya itu tetap stabil, sehingga saya tidak begitu kesulitan dalam hal bahan. Hanya saja sepi pembeli, Mbak. Itu yang saya rasakan di masa pandemi saat ini, Mbak.
pedagang menurut Ibu Kasih pedagang rujak. Yang ketiga di sini domain atau kategori variabel yang ketiga yaitu tindakan atau sikap seperti apa yang dihindari untuk mempertahankan eksistensi usaha ini dengan indikator meminimalisir pengeluaran, mengurangi pengeluaran seminim mungkin, harus hidup hemat agar kehidupan selama masa pandemi, memutar pemasukan mana yang lebih didahulukan. Berikut ini adalah jawaban dari informan. Yang dihindari untuk saat ini adalah mengurangi pengeluaran seminim mungkin, Mbak, untuk menghindari terjadinya lonjakan harga bahan pokok apabila terjadi kenaikan. Itu tadi jawaban dari penjual bakso, pedagang sayur, pedagang buah, dan pedagang sembako, pedagang rujak, pedagang getuk, dan pedagang nasi goreng. Memutar pemasukan mana yang lebih didahulukan agar dapat diatasi terlebih dahulu, Mbak. Misalnya gini, Mbak, kan ini harga daging naik, jadi saya harus bisa menjual daging untuk keesokan harinya gitu, Mbak. Apabila nantinya penghasilan yang didapat per hari mengalami penurunan, jadi dapat diselesaikan dengan baik begitu, Mbak. Ketiga, material untuk saat ini harga yang naik dan ada yang turun. Jadi untuk membelanjakan kembali material itu sebisa mungkin harus lebih hemat, Mbak. Selain itu menggaji karyawan dan juga untuk membeli kebutuhan lainnya itu kita harus lebih hemat agar tetap bertahan di masa seperti ini, Mbak. Analisis data domain, yaitu variabel yang pertama yaitu cara bertahan di masa pandemi dengan indikator tetap bekerja, sabar dan semangat terus serta berdoa. 2. Mengadakan promo. 3. Menjaga kualitas dan mutu, mengutamakan kualitas dan mutu, menjaga dan mengutamakan kualitas dan mutu. Yaitu domain kategori yang kedua yaitu berpengaruh eksistensi usaha selama pandemi ini meningkat atau menurun dengan indikator mengalami penurunan yang cukup buruk, mengalami perubahan penurunan, tidak mengalami perubahan atau tetap, tidak pasti, kadang naik dan kadang turun. Dominan variabel yang ketiga yaitu tindakan atau sikap seperti apa yang harus dihindari untuk mempertahankan eksistensi usaha dengan indikator, yaitu meminimalisir pengeluaran, mengurangi pengeluaran seminim mungkin, harus hidup hemat agar kehidupan selama di masa pandemi, dan memutar pemasukan hanya harus lebih didahulukan. Analisis taksonomi, yaitu domain variabel yang pertama yaitu cara bertahan di masa pandemi dengan indikator tetap bekerja dan semangat serta berdoa. Indikator ini yang paling menonjol dari hasil observasi menyatakan informan mengutamakan tetap bekerja, sabar dan semangat terus dan berdoa. 2. Menjaga kualitas dan mutu. Indikator ini merupakan indikator yang paling tepat untuk tetap diterapkan dalam sebuah usaha agar tetap bertahan dan berkembang. Domain kategori atau variabel yang kedua itu berpengaruh eksistensi usaha selama pandemi ini meningkat atau menurun dengan indikator mengalami penurunan yang cukup buruk. Karena indikator ini yang banyak terjadi oleh UMKM selama adanya pandemi COVID-19 ini tidak mengalami penurunan. Indikator ini dipilih karena ada beberapa informan tidak mengalami penurunan selama pandemi. Domain kategori atau variabel yang ketiga yaitu tindakan atau sikap seperti apa yang dihindari untuk mempertahankan eksistensi usaha ini dengan indikator mengurangi pengeluaran seminim mungkin. Indikator ini lebih tepat dilakukan pada masa seperti ini agar keuangan pengusaha tetap stabil. 2. Memutar pemasukan mana yang lebih didahulukan. Indikator ini sangat baik digunakan untuk pengusaha yang memiliki karyawan agar tetap menutup kekurangan yang terjadi di dalam masa pandemi. Analisis kompensial yaitu domain kategori variabel pertama yaitu cara bertahan di masa pandemi dengan indikator menjaga kualitas dan mutu. Di sini pada saat pandemi peneliti menemukan cara bertahannya informan dengan bekerja, berusaha, berdoa dan tetap mengalir dengan jumlah 6 pengusaha dengan nama pengusaha Pak Pur penjual bakso, Bu Gotong pedagang sayur, Bu Nasika pedagang buah, Pak Budi pedagang daging, dan Buten penjual getuk, dan Bu Kasih penjual rujak. Mengadakan promo. Pada saat pandemi peneliti juga menemukan cara bertahan informan dengan mengadakan promo. Ada 2 informan dengan nama pengusaha Bu Gotong pedagang sayur dan Mbak Rika penjual sembako. Domain kategori variabel yang kedua yaitu
pengaruh eksistensi usaha selama pandemi ini meningkat atau menurun dengan indikator pertama yaitu menurun. Pada masa pandemi ini, peneliti menemukan pendapatan usaha yang mengalami penurunan baik dalam sektor ekonomi maupun pendapatannya, karena masa pandemi ini jarang orang yang beraktivitas di luar rumah sehingga lebih memilih berdiam diri di rumah, mengurangi kegiatan di rumah. 2. Tidak mengalami penurunan atau tetap stabil. Pada masa pandemi ini, peneliti menemukan pendapatan selalu salah satu usaha tidak mengalami penurunan maupun peningkatan tetapi tetap stabil meskipun adanya pandemi. Domain atau kategori variabel yang ketiga yaitu tindakan atau sikap yang harus dihindari untuk mempertahankan eksistensi usaha dengan indikator mengurangi pengeluaran seminim mungkin. Pada masa pandemi ini, peneliti menemukan tindakan atau sikap dihindari pengusaha untuk mempertahankan usahanya yaitu dengan mengurangi pengeluaran seminim mungkin agar usahanya tetap bertahan di masa pandemi, mementingkan kebutuhan yang tepat yang penting dahulu, kemudian baru tambahan yang diperlukan. Analisis tema kultural. Dampak adanya pandemi pada kebiasaan pelaku usaha UMKM dapat dilihat dengan cara bertahan pada bidang pemasaran, karena kondisi saat ini masih pandemi sehingga para pelaku usaha biasanya menjadi pengusaha berdagang keliling, mengadakan promo untuk menarik pelanggan dan tetap menjaga kualitas dan mutu produksi agar tetap berlaku. Kedua, dampak adanya pandemi pada cara beradaptasi para pelaku UMKM yaitu dapat dilihat dengan cara beradaptasinya pada saat pandemi. Yang paling diutamakan adalah mengutamakan kesehatan dan lebih memaksimalkan dalam bekerja di luar rumah. Ketiga, dampak adanya pandemi pada eksistensi usaha yaitu pendapatan menurun. Menurut pelaku UKM yang telah diwawancari sebelumnya, adanya pandemi omset yang dihasilkan banyak keuntungan yang didapat, sedangkan dengan adanya pandemi ini pendapatan menurun bahkan sepi pembeli. Dampak adanya pandemi pada sikap atau tindakan pelaku UMKM menemukan bahwa mengurangi pengeluaran agar tidak terjadi hutang piutang pada pihak bank supaya tidak mempunyai beban. Berdasarkan hasil analitis di atas, maka jawaban sementara dari fokus penelitian adalah yang pertama, di dalam kebiasaan pelaku UMKM. Dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagaimana pelaku UMKM lebih memperhatikan kualitas mutu dan kebersihan produknya agar para pelanggan merasa puas dan tidak takut meskipun adanya pandemi saat ini. Kedua, cara beradaptasi pada pelaku UMKM selama masa pandemi yaitu dengan cara lebih mengutamakan kesehatan dan memaksimalkan dalam bekerja di luar rumah. Walau pandemi, pelaku UMKM giat bekerja untuk memenuhi perekonomian keluarganya. Ketiga, eksistensi usaha selama pandemi ini bahwa terdapat pelaku UMKM yang merasakan krisis pandemi yaitu pendapatan menurun, akan tetapi terdapat juga pelaku UMKM yang penghasilannya bisa dibilang tetap maupun ataupun tidak terjadi penurunan karena sudah mempunyai pelanggan tetap. Meskipun masa pandemi usaha yang dimiliki masing-masing pelaku UMKM tetap berjalan sampai sekarang, dengan kata lain tetap bertahan walau minim laba. Keempat, sikap atau tindakan UMKM dapat dilihat akan sangat berpengaruh terhadap usahanya adalah mengurangi pengeluaran seminim mungkin agar tidak terjadi hutang piutang pada pihak bank supaya tidak mempunyai beban setelah mementingkan kebutuhan yang lebih penting terlebih dahulu, kemudian baru kebutuhan tambahan yang diperlukan. Pembahasan yaitu adanya coronavirus di Asia 2019. Pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh sektor UMKM mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan berdasarkan hasil survei Katada Insight Center atau KIC yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek,
mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Karena pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omset dari 30%, hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omset. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya, sehingga berpengaruh pada tingkat konsumen dan daya beli masyarakat. Mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dalam pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat akan barang-barang konsumen dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Cara yang tepat dapat diadaptasi pelaku UMKM ialah dengan cara menggunakan teknologi yang ada, seperti halnya pemasaran online. Di samping membuka toko, juga bisa berjualan online. Dalam masa pandemi COVID-19 ini sangat cocok jika berjualan di online. Selain mematuhi protokol kesehatan, pembeli sangat mudah untuk mencari barang yang akan dibeli. Meskipun pendapatan yang diperoleh tidak sebaik sebelum adanya pandemi COVID-19, akan tetapi sektor informal online merupakan jalan yang harus ditempuh untuk tetap melaksanakan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga dapat dikatakan sektor informal di masa pandemi COVID-19 lebih eksis dibandingkan dengan sektor informal offline, karena banyak masyarakat melakukan penjualan secara online dan tidak offline. Akan tetapi tidak jarang masyarakat juga melakukan usaha secara online dan offline untuk tetap bertahan dalam menjalankan usaha yang memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Taufik Almansyah 2021, eksistensi UMKM di masa pandemi mulai menurun bersamaan dengan era disrupsi yang merupakan transisi digital masa kini, mendorong UMKM untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia berbasis inovasi dan kreativitas. Dalam mengupayakan peningkatan inovasi dan kreativitas, pelaku adanya dukungan dari berbagai pihak, salah satunya peran pemerintah untuk bisa bersamai maksimal dalam memahami dan menerapkan teknologi digital. Pelaku UMKM juga perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga eksistensi usahanya secara mandiri, salah satunya dengan menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen akibat pandemi COVID-19. Perubahan perilaku konsumen tersebut antara lain konsumen menginginkan produk yang fokus pada nilai, mayoritas konsumen berbelanja secara online, dan konsumen menginginkan produk dan jasa sehat, menurut Iksan dan Yusuf 2021. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya, sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Karena banyak masyarakat melakukan penjualan secara online dan tidak jarang masyarakat juga melakukan usaha secara offline untuk tetap bertahan dan menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Eksistensi UMKM di masa pandemi mulai menurun bersamaan dengan era disrupsi yang merupakan transisi digital. Masa kini mendorong UMKM untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia berbasis inovasi dan kreativitas. Perubahan perilaku konsumen tersebut antara lain konsumen menginginkan produk yang fokus pada nilai, mayoritas konsumen berbelanja secara online, dan konsumen menginginkan produk dan jasa sehat. Saran, diperlukan strategi dari berbagai pihak untuk membangkitkan UMKM agar bisa survive dengan
di tengah pandemi COVID-19 dan berusaha kembali stabil agar perekonomian Indonesia kembali meningkat. Hasil penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai evaluasi pada UMKM agar dapat berkompeten atau memiliki pengetahuan luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.